My Izzy. Oh my god. Halo guys, bertemu lagi bersama Sakarep Movies. Kali ini Sakarep Movies akan membahas alur cerita film yang berjudul Night Swim, yang menceritakan satu keluarga yang mendapati keanehan semenjak mereka berenang di kolam renang di rumah baru yang mereka huni. Dan tak berlama-lama lagi langsung ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang bocil yang bangun dari tidurnya yang bernama Rebecca. Dikarenakan mendengarkan mainan kesayangan kakaknya berupa perahu mainan yang hilang di kolam renang. Rebecca pun memberitahu kakaknya yang bernama Tommy yang sedang sakit jika dirinya sudah menemukan mainan Tommy yang hilang dan akan mengambilkan mainan itu di kolam renang. Sampainya di kolam renang, Rebecca pun mencoba untuk mengambil mainan tersebut. Tiba-tiba Rebecca pun seperti ada yang mendorong yang membuat dirinya tercebur. Di dalam air, Rebecca pun melihat ibunya di atas air. Tibanya di atas air, Rebecca pun tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba lampu kolam renang tersebut berkedip-kedip. Langsung saja Rebecca pun mengambil perahu milik Tommy. Tiba-tiba Rebecca pun seperti ada yang menarik dari bawah kolam sampai Rebecca meninggal di kolam tersebut. Singkat waktu bertahun-tahun kemudian, dengan satu keluarga yang sedang mencari rumah baru. Si ayah yang bernama Waller yang merupakan seorang atlet bisbol yang sedang cedera yang membutuhkan pemulihan di rumah baru. Bersama istrinya yang bernama Eve mengatakan kepada developer perumahan yang bernama Kay jika mereka ingin melihat-lihat terlebih dahulu di sekitar komplek. Di saat berkeliling sekitar komplek, mereka pun melihat rumah yang dijual yang membuat mereka tertarik. Langsung saja mereka pun melihat-lihat ke dalam rumah yang dijual tersebut. Di samping itu Waller pun melihat kolam renang terbengkalai. Dia pun mengatakan kepada istrinya jika dirinya menginginkan dari dulu sebuah kolam renang di rumahnya. Di samping itu kolam renang tersebut akan baik untuk terapi kesembuhan cederanya. Di saat mereka akan pergi untuk makan siang, Waller melihat sebuah bola bisbol di kolam tersebut. Dia yang akan mengambil bola bisbol tersebut, tiba-tiba dia pun seperti ada yang mendorong hingga dia pun tercebur ke dalam kolam. Dia yang berada di dalam air, tiba-tiba dia pun mengingat masa kejayaannya sebagai pemain bisbol. Tibanya di atas air kolam, Waller pun dihampiri keluarganya yang panik. Langsung saja Waller pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tibanya di rumah sakit, Waller yang sudah diperiksa. Dokter pun mengatakan jika Waller baik-baik saja sambil menyarankan untuk terapi berjalan di air untuk pemulihan cedera kakinya Waller. Menyadari Waller yang ingin sembuh dari cedera, dia pun memutuskan untuk membeli rumah yang ada kolam renangnya. Singkat waktu mereka yang sudah membeli rumah tersebut memutuskan untuk merenov tipis-tipis rumah itu. Tibanya di kolam renang mereka yang sedang membersihkan kolam. Waller yang membersihkan lubang pembuangan saluran air dari kolam. Tiba-tiba tangan Waller pun berdarah. Tiba-tiba lubang tersebut mengeluarkan air seperti darah. Langsung saja mereka pun menghubungi tukang kolam renang untuk melakukan perbaikan dan sebut saja si John. Si John mengatakan jika saluran pembuangan tersebut terhubung ke mata air di bawah tanah yang membuat si John keheranan untuk hal itu. Akan tetapi si John pun bisa mengatasinya. Sesudahnya kolam tersebut diperbaiki si John, mereka pun menghabiskan waktu bersama untuk berenang di kolam tersebut. Singkat waktu di malam hari, Eve yang sedang berenang dihampiri kucingnya. Eve yang mengajak kucingnya untuk berenang, akan tetapi si kucing pun pergi. Dia yang sedang berenang, dia pun melihat Waller di atas kolam. Akan tetapi Eve pun tak menemukan Waller di sekitar. Tiba-tiba lampu kolam pun berkedip-kedip. Merasakan ada yang tidak beres, dia pun keluar dari kolam. Langsung saja dia pun memeriksa anak-anaknya dan menanyakan hal tersebut kepada Waller. Namun Waller pun tidak pergi kemanapun, dia hanya tertidur. Merasakan ada sesuatu, Eve pun meminta untuk memasang alat penutup kolam dan memperbaiki lampu kolam tersebut. Sesudahnya mereka tidur, si kucing pun melihat mainan kapal-kapalan milik Tommy dari scene pertama, yang mengakibatkan Rebecca meninggal. Di pagi hari, satu keluarga itu panik dikarenakan si anak yang bernama Izzy menemukan kalung si kucing yang menandakan si kucing itu telah menghilang. Eve yang mencoba menenangkan Izzy jika kucingnya akan kembali dan menyuruh sekeluarga mencari kucing tersebut. Di saat keluarga tersebut mencari kucing,
Waller pun membuka perban luka yang diakibatkan lubang saluran kolam waktu itu. Hal yang tidak disangka lukanya tersebut sembuh dengan waktu singkat. Dia pun berasumsi jika kolam tersebut ajaib yang dapat menyembuhkan cedera dirinya lebih cepat. Izzy yang sedang bersedih karena kucingnya yang hilang. Waller pun meminta bantuan Izzy untuk menutup kolam, bertujuan untuk menghilangkan kesedihan Izzy. Di malam hari Eve yang sedang bermimpi yang sedang berenang. Ada yang menutup dirinya di dalam kolam. Dia pun terbangun dari tidurnya dan melihat dari arah jendela Waller yang sedang berenang di malam hari. Singkat waktu Waller yang merasakan cederanya sudah membaik melakukan aktivitasnya sebagai atlet bisbol kembali. Dia pun mendatangi dokter untuk memeriksa cederanya. Dokter pun mengatakan jika Waller sudah sangat membaik dengan cepat. Singkat waktu Izzy yang pulang sekolah meminta untuk berenang kepada ibunya. Eve pun menyuruh Izzy untuk tidak berenang seorang diri. Langsung saja Izzy yang ingin berenang meminta Waller yang sedang latihan beban. Waller pun menyuruh Izzy untuk berenang duluan dan Waller akan menyusul, sambil membawa koin untuk melakukan permainan mengambil koin dari bawah air kolam. Langsung saja sambil menunggu Waller, Izzy pun memutuskan untuk berenang sendirian. Izzy yang sedang di bawah air dia pun melihat koin-koin yang berjatuhan dari atas, dia pun mengira itu Waller yang melemparkan koin tersebut. Saat dia mengambil koin-koin tersebut dia pun melihat Rebecca dari atas kolam yang belum dia ketahui. Langsung saja Izzy yang ingin melihat tidak menemukan siapapun di area sekitar. Izzy yang tidak mempedulikan keanehan tersebut melanjutkan berenang. Tiba-tiba Izzy pun melihat papan kolam tersebut yang bergerak sendiri. Izzy pun melihatnya akan tetapi tak ada siapapun di papan tersebut. Izzy yang mendengarkan suara wanita kecil yang merupakan itu suara Rebecca yang Izzy tidak ketahui dari saluran lubang air kolam. Langsung saja Izzy pun menghampiri lubang tersebut, dia yang menemukan mainannya sendiri beserta rambut-rambut dari lubang tersebut dan tiba-tiba langsung saja Izzy yang ketakutan mengadukan kejadian tersebut kepada ibunya. Eve pun memeriksa di sekitar kolam sambil Izzy mengatakan bahwa dia dihampiri wanita kecil yang bernama Rebecca yang sedang mencari ibunya. Eve pun mengadukan kejadian tersebut kepada Waller. Namun Waller pun mengatakan jika itu anak kecil dari tetangganya yang menyusup ke rumahnya yang iseng. Waller pun akan datang ke sekolah Izzy yang sedang mengadakan latihan bisbol. Di samping itu dia pun akan mengadakan pesta di kolam renang dan siapapun boleh ikut. Singkat waktu mereka sekeluarga mendatangi sekolah Izzy. Guru olahraga yang bernama Will mengenalkan Waller kepada murid-muridnya jika Waller seorang atlet bisbol pro yang sedang cedera yang akan mengajarkan para murid cara bermain bisbol dengan benar. Will pun menawari Waller untuk memukul bola. Di saat Waller yang mengambil pukulan dia pun berulang kali gagal yang membuat keluarganya cemas. Ray! You okay, boss? You okay? I'm good. Waller yang tak ingin menyerah meneruskan untuk melakukan pukulan tersebut. Waller yang berulang kali gagal meminta untuk melakukan satu kali lagi pukulan. Waller yang akan memukul bola yang terakhir kali dia pun membayangkan kolam renang bersama masa kejayaannya. Dia pun berhasil memukul bola tersebut yang menghancurkan lampu stadion. Para murid pun kagum dengan kehebatan Waller. Sampainya di rumah Waller bersama Eve pun akan keluar rumah untuk makan malam bersama teman-temannya tanpa anak-anak. Di saat mereka pergi si kakak yang bernama Ellie jika dirinya akan membawa pacarnya untuk berenang di kolam. Ellie pun mengancam Izzy untuk tidak memberitahu kedua orang tuanya. Singkat waktu Ellie bersama pacarnya yang bernama Marco yang sedang bermain tangkap-tangkapan sambil mata terpejam di kolam. Marco yang iseng meninggalkan Ellie seorang diri kolam. Keanehan pun muncul tanpa Ellie sadari. Dia pun mengikuti suara setan kolam yang Ellie sangka itu Marco sampai di kolam yang dalam dan tiba-tiba dia yang belum menyadari jika itu bukan Marco, dia pun mencari Marco ke dalam air sampai dia tidak sadar jika dirinya terbawa semakin dalam dari batas kedalaman kolam. Tiba-tiba sesosok makhluk datang mengejutkannya sambil menggenggam kaki Ellie. Untung saja Ellie pun berhasil lolos dari makhluk itu. Ellie pun menyadari jika dirinya sudah keluar dari batas kolam. Sampai di atas kolam Ellie yang panik dia pun menanyakan kepada Marco atas keanehan yang dia alami. Marco pun menjawab jika dirinya keluar kolam untuk menjahili Ellie. Menyadari ada yang tidak beres dengan kolam tersebut, Ellie pun memutuskan untuk tidak memberi tahu Marco.
Tiba-tiba Izzy pun berteriak di dalam rumah jika kedua orang tuanya telah datang, yang berarti Marco harus pergi. Singkat waktu di pagi hari, Izzy pun mendatangi kamarnya Ellie sambil mengatakan jika dirinya melihat keanehan semalam ketika Ellie bersama pacarnya di kolam. Namun Ellie pun memperingati Izzy untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya dikarenakan Ellie tidak mau jika dirinya diketahui membawa pacarnya ke kolam. Si ibu pun datang sambil menanyakan apa yang terjadi. Namun Izzy pun memutuskan untuk tidak memberitahu ibunya. Singkat waktu mereka yang sedang mengadakan pesta kolam. Di samping itu Izzy yang enggan karena takut untuk mengikuti pesta kolam itu memutuskan untuk merekam dari atas jendela kamarnya ke arah pesta kolam tersebut. Waller yang mencari Izzy untuk berenang, dia pun dihampiri bocil yang menemukan bola yang sudah hancur sewaktu di lapangan bisbol sekolah. Bocil itu sebut saja Agus, dia pun meminta tanda tangan Waller untuk bola bisbol yang rusak tersebut. Waller pun mengajak bocil itu untuk berenang bersama. Di sisi lain Ellie yang menceritakan semalam bersama Marco kepada teman-temannya. Marco pun datang dan mengajak Ellie untuk berenang. Namun Ellie pun menolak untuk memasuki kolam. Beralih ke Eve yang sedang masak ditemani Ki. Eve yang merasakan ada keanehan di kolam tersebut menanyakan asal-usul rumah yang dihuninya. Ki yang tidak mau situasi berubah, dia pun enggan memberi taunya. Namun Eve yang terus memaksa. Ki pun mengatakan jika dahulu kala ada seorang gadis yang tenggelam dan jasadnya menghilang di kolam tersebut. Eve pun mengetahui jika gadis yang tenggelam itu bernama Rebecca dari kejadian Izzy sewaktu berenang sendirian. Kai pun terkejut dikarenakan Eve tahu nama gadis yang tenggelam yang bernama Rebecca dari insiden Izzy waktu itu. Beralih ke Waller yang sedang bermain di kolam. Dia pun seperti ada yang merasuki yang membuat dirinya membawa Agus ke kolam yang dalam. Dia pun mencoba menenggelamkan Agus. Dari atas Izzy yang memperhatikan kolam. Dia pun melihat kejadian tersebut. Langsung saja dia pun memberitahu ibunya. Untung saja mereka pun berhasil diselamatkan. Di saat pesta kolam berakhir, para tamu pun ketakutan atas kejadian tersebut. Yang membuat para tamu tidak mau berteman lagi bersama keluarga Waller. Menyadari kolam tersebut berbahaya untuk keluarganya, Eve yang akan pergi dihentikan oleh Waller yang tidak mau pergi. Dia pun mengatakan jika insiden itu hanya kecelakaan. Namun Eve yang tidak mau mengambil resiko untuk keselamatan keluarganya bersikeras untuk pergi. Mereka yang akan pergi tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Waller yang membuat mereka kembali ke dalam rumah. Setibanya di kamar tidur Waller yang sedang sakit, meminta untuk berenang di kolam tersebut. Menyadari sikap suaminya yang sangat aneh, Eve pun mengosongkan air dari kolam itu, kemudian dia pun mencari identitas Rebecca dari internet untuk mencari tahu alamat keluarganya. Singkat waktu Eve yang sudah mengetahui alamat keluarga Rebecca, dia pun langsung menuju ke sana. Setibanya di rumah keluarga Rebecca, Eve pun disambut ibunya Rebecca yang bernama Summer yang terlihat sakit. Langsung saja Eve pun mengatakan kejadian aneh kepada keluarganya di rumah tersebut. Dan menanyakan apa yang terjadi di rumah itu kepada Rebecca yang mengakibatkan Rebecca menghilang. Summer pun mengatakan jika rumah tersebut istimewa dikarenakan kolam tersebut dapat mengabulkan keinginan seseorang. Akan tetapi keinginan itu harus dibayar dengan nyawa seseorang yang harus dikorbankan. Summer pun mengatakan jika dirinya sengaja mengorbankan Rebecca anaknya untuk kesuksesan Tommy, kakaknya Rebecca. Yang sudah menjadi duta besar Amerika, Tommy pun sudah berjasa besar menyelamatkan banyak nyawa di negara Sudan. Summer pun mengatakan lagi asal-usul kolam tersebut yang tadinya adalah tempat keramat. Seseorang yang menginginkan sepenuhnya tempat keramat itu mengubahnya menjadi kolam renang dan menyalurkan air keramat itu ke tempat pembuangan air kolam. Merasakan ada yang tidak beres dengan Summer, Eve pun memutuskan untuk pulang. Beralih ke Waller yang sedang mandi dengan keanehan kepada dirinya seperti sudah dirasuki setan kolam sepenuhnya. Di waktu bersamaan kolam tersebut yang sudah dikosongkan oleh Eve mengeluarkan air dari saluran pembuangan air kolam yang menandakan situasi semakin mencekam. Singkat waktu beralih ke Izzy yang sedang menunggu ibunya pulang, dia pun mendengarkan suara kucingnya dari kolam. Langsung saja dia pun yang akan mengambil kucing tersebut dari pelampung dengan situasi kolam yang sedang mencekam tiba-tiba.
Izzy pun tercebur ke dalam kolam dengan penutup kolam yang menutup sendiri. Ellie yang melihat adiknya langsung saja berusaha menolong untuk menahan pedal penutup kolam tersebut yang bergerak sendiri dengan kuat. Eve pun datang mencoba untuk menahan pedal itu. Namun pedal itu rusak yang menutup setengahnya dari kolam. Eve pun menyuruh Ellie untuk meminta bantuan Waller. Di samping itu Eve pun akan mencari Izzy di dalam kolam. Di dalam air Eve pun melihat saluran lubang yang telah berubah menjadi tempat yang gelap. Dia pun memasuki lubang tersebut untuk mencari Izzy di sana. Di samping itu Ellie yang akan meminta bantuan Waller, tiba-tiba Waller pun sudah dirasuki sepenuhnya oleh setan kolam yang membuat dirinya kehilangan kesadaran dan menyerang Ellie. Ellie pun berusaha melarikan diri dan bersembunyi dari Waller yang telah dirasuki. Beralih ke Eve yang melihat Izzy yang tenggelam sambil tak sadarkan diri. Di saat Eve yang sudah berhasil, tiba-tiba para setan kolam pun berdatangan menyerangnya. Untung saja dia pun berhasil lolos, akan tetapi dia pun tersesat tidak bisa menemukan jalan pulang. Tiba-tiba dia pun didatangi arwahnya Rebecca, dia pun melemparkan koin yang membuat jalan pulang menuju kolam terbuka kembali. Langsung saja Eve yang membawa Ellie menuju cahaya dari kolam tersebut. Tibanya di atas Eve yang sedang mencoba menyadarkan Izzy. Tiba-tiba Waller pun datang menyerang Eve. Untung saja Ellie pun datang membawa tongkat bisbol. Melihat ibunya dalam bahaya, dia pun langsung menyerang Waller. Di saat Waller yang berhasil dilumpuhkan yang sudah setengah sadar, Eve pun menyuruh Waller untuk melawan setan dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba Waller mengingat momen-momen keluarganya yang membuat dirinya sadar kembali. Di waktu bersamaan Izzy pun berhasil sadar. Mereka yang akan membawa Izzy ke dalam rumah, tiba-tiba kolam tersebut mengeluarkan sesuatu yang aneh. Tak disangka setan itu pun merasuki Izzy. Waller yang mengetahui Izzy dalam bahaya. Waller pun mengorbankan dirinya masuk ke dalam kolam. Di waktu bersamaan Izzy pun pulih kembali, di samping itu kolam pun kembali normal dengan Waller yang sudah menghilang. Diperlihatkan Waller yang terus berenang memasuki tempat tersebut. Di akhir film diperlihatkan Eve yang sudah menjadi janda, dia pun yang akan mencari rumah baru yang lain. Memutuskan menutup sepenuhnya kolam tersebut sebelum mereka menjualnya agar tidak terjadi korban selanjutnya. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film yang berjudul Night Swim 2024. Mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe, like jika ada masukan tinggalkan di kolom komentar. Dan segitu saja ya guys, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan di pembuatan video karena lelaki selalu salah di mata perempuan. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya.